ada hal yang sangat sopan dan menarik untuk kita lakukan, pergi pelan-pelan nggak usah rame. Jadi kalau saya misalnya nonton pertunjukan kok kira cocok ya, neng atiku ra srek ya sudah, saya nggak perlu rame-rame, tapi saya sudah masuk bayar tiket, saya izin ke belakang, belakang terus. Menurut saya itu lebih menurut saya lebih jujur daripada dibetah-betahin nonton. Nah, ini mungkin sedikit ada kaitannya mungkin, tapi juga agak jauh juga. Ada teman saya yang mengatakan kalau kamu mau menampilkan pertunjukan absurd atau taruhlah ya itulah post dramatik, ya kamu harus melalui realisme dulu, memahami itu dulu, baru kamu tahu yang akan kamu lawan. Jadi nggak sekadar langsung buat pertunjukan yang serta-merta absurd gitu. Nah, menurut jenengan? Ya, memahami itu kan tidak harus melakukan. Konteksnya. Konteks kalau yang dipakai konteks keaktoran kan harus main realis dulu, ya nggak harus. Memahami seorang itu bisa melalui pemikirannya, bisa melalui buku yang dia tulis, bisa melalui teks-teks yang lain atau pertunjukan-pertunjukan yang dia lihat. Tapi intinya dia paham. Paham itu kan di atas ngerti. Jadi tidak sekedar ngerti tapi benar-benar paham. Oh, realisme ini begini. Dia tujuannya begini, konsepnya begini, filosofinya begini, dilahirkan karena begini. Lah dia kemudian membuat pertunjukan yang menolak dari itu, tetapi sama ingin mengatakan sesuatu dalam kehidupan ini, ya bisa jadi. Tapi paham dulu itu benar juga menurut saya, tidak serta-merta gitu. Kecuali si seniman ini tidak peduli dia mau disebut apa. Nah, ini kan seniman sebetulnya free ya. Di sini dia punya kehendak bebas untuk berkarya tanpa melabeli dirinya. Sesungguhnya yang melabeli itu harusnya orang lain. Kan gitu. Kayak teatrikalisme itu yang melabeli kan para pengamat, kritisi teater. Gitu. Kayak Jean Lehmann kan juga bukan ujuk-ujuk pelaku teater, tapi dia mengamati dan lain sebagainya, dia mengobservasi, menyelidiki dan sebagainya, baru nulis. Kayak waktu Edward Albee nulis teater absurd itu kan dia observasi, dia meneliti naskahnya UNESCO, naskahnya Becker dan sebagainya, baru dia menuliskan itu sebagai teater absurd gitu. Nah, kita kan kurang orang-orang yang seperti ini sesungguhnya. Tapi kalau menurut saya seniman itu nggak perlu pusing dengan label lah. Kan seniman bukan alkohol, nggak perlu dilabeli, jadi bebas saja berkarya. Nah, biar orang pengamat yang melabeli, oh karyamu ini, dan kalaupun dilabeli ya kita nggak usah marah lah, biasa saja. Gitu. Nah, kedewasaan seperti ini nggak kurang ada lah di kita itu. Tok-toki yo sebagai seniman, yo sebagai pengamat, RNG lah, Raden Ngabei. Gitu. Mesake menan. Jadi kasihan hidup mereka itu sesungguhnya. Nggak ngerti makna bahagia itu. Luar biasa ya, dari post dramatik ke kebahagiaan ini sangat pos ya. Lah, Mas, terus kalau dengan istilah kontemporer, ini juga sering entah diiriskan atau istilahnya waton ditempelkan untuk menandai apapun yang kira-kira modern ataupun ya kekinian, ya termasuk yang absurd. Menurut jenengan antara kontemporer dan post dramatik itu gimana, Mas? Ya ada dua hal yang berbeda ya. Kalau menurut saya kontemporer kan sesuatu yang bergerak terus, Mas. Jadi yang kamu lakukan kemarin sekarang udah nggak kontemporer lagi, kan gitu logikanya. Kalau dia udah menjadi satu nilai, jadi template, ya udah jadi sudah nggak kontemporer lagi. Rara penting, jadi udah menjadi barang dagangan dia. Jadi dia kan akan terus bergerak antara kontemporer itu. Jadi hari ini itu berbeda dengan kemarin, besok berbeda dengan hari ini, kan begitu dia. Nah, sementara kalau yang ini kan yang namanya post dramatik itu menjadi semacam genre besar yang diciptakan oleh Jean Lehmann tadi untuk bagi seni-seni teater yang meninggalkan struktur, value dan sebagainya dari realisme atau dramatik tadi, kan begitu. Oke. Nah, kalau begitu sebenarnya makna kontemporer itu terus berkembang ya, maksudnya tidak bisa dikunci. Padahal seringkali ya seperti tari kontemporer, teater kontemporer itu terkadang sampai menemukan sebuah bentuk atau rumusan yang kira-kira kontemporer banget ini. Tapi sebenarnya itu nggak bisa dikunci seperti itu juga ya, Mas? Sebetulnya kan dia bergerak, Mas. Jadi begini loh. Jadi untuk menandakan bahwa ini tidak mati, agar tidak ada istilah tradisi dan modern itu. Nah, kontemporer kan lahir di antaranya. Tapi orang kita latah kadang-kadang melawankan modern dengan kontemporer.
Lu cerita, kota kontemporer dengan tradisi kadang-kadang dilawan. Padahal enggak, yang kontemporer kan selalu bergerak dan akan berubah gitu. Nah, ini sifat zaman sekarang gitu. Jadi kalau ini sudah menjadi template dikerjakan oleh semua orang kan sudah bukan lagi kontemporer, kemudian semua orang udah tahu. Gitu. Jadi bukan tahu dalam konteks hanya sekedar ngerti, tapi sudah melakukan itu kan, yo nggak ada tawaran lain, kan gitu. Jadi apa yang disebut kontemporer hari ini belum tentu menjadi kontemporer di esok. Tapi apa yang disebut bukan kontemporer hari ini, esok bisa jadi kontemporer kan gitu. Misalnya demikian. Jadi menandai bahwa seni sesaat sejaman itu kan terus aktif dan dinamis tergantung situasi kondisi masyarakatnya. Itu. Nah, masyarakat kita bergerak cepat, terus seni suka berubah dan sebagainya, ya seni itu bergerak dengan cepat. Berarti kontemporer itu sebenarnya selalu ada ya Mas? Maksudnya pasti ada, iya. Itu kan kalau dulu sebelum namanya kan futurisme itu. Nah, futurisme itu apa yang seni ini yang bisa kira-kira yang bisa dibayangkan akan tumbuh ke depan itu futuristik. Kalau di kita ya campur sari itu futurisme sesungguhnya. Tapi sekarang udah nggak lagi. Tapi waktu lahirnya itu futuristik gitu. Sebetulnya kayak gitu. Jadi sederhana saja. Jadi kalau kita mengartikan itu, kita masukkan ke kebudayaan kita, jadi ya tidak terlalu wah-wah banget lah. Apa yang kita kerjakan itu bisa masuk di kategori-kategori itu. Cuma kadang-kadang akademisi kan kadang-kadang sosok terus menghadirkan dunia di luar dunia kita loh, kadang-kadang itu sesuatu wow gitu. Wow, radong kan gitu. Kadang-kadang gitu. Momen apapun yang radong itu kontemporer gitu ya Mas. Oke. Nah, berarti sebenarnya kontemporer itu ya memang keniscayaan ya Mas, masih selalu ya. Iya, pasti. Namanya juga perkembangan dan perubahan ya Mas ya. Nah, terus kembali lagi kepada post dramatik, berarti kan post dramatik sebenarnya dia melawan sebuah genre. Otomatis sebenarnya dia juga menjadi genre kan Mas. Akhirnya tapi menurut Lehman ya. Yang kemudian diamini oleh sebagian akademisi, sebagian saja sih, tidak semuanya menyebut post dramatik kok. Saya lebih suka pasca realis misalnya, kan nggak apa-apa, terserah saya. Iya. Pasca struktural. Iya, terserah, karena ada yang gitu. Ada yang menyebut teatrikalisme, waktu itu teatrikalisme boleh, kan gitu. Okay. Asal tahu nasabnya gitu. Iya. Wah, menarik ini. Monggo, teman-teman di sini ada banyak anak-anak Twitter juga ini, monggo. Yang mau tanya. Ada Mas Yu, silakan Mas Yu, atau Mas Ramdan ini yang suka tanya-tanya nih, monggo. Ada pertanyaan nggak? Ramdan. Atau Gani? Apa Dan? Bariki kowe lho sing dadi narasumber. Nanti kan di episode selanjutnya ya. Oke. Piye Dan? Saya tanya Mas. Ya. Terkait dengan post dramatik ini, kalau tadi dalam bahasan itu tentang sebuah pergerakan, lalu apakah dalam sebuah aktualisasi karya hari ini post dramatik ini juga mempertimbangkan suatu kondisi sosial masyarakat atau seperti apa? Ini kaitannya sama konten sih Mas. Gitu ya? Ya, kalau menurut saya itu jiwa seniman ya. Seniman itu refleksi dari masyarakat kan. Jadi karya seni itu refleksi dari si seniman terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dia pasti mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat dan kemudian dari situ dia akan muncul gagasan ide untuk berkarya. Jadi sesungguhnya si seniman ini nggak perlu risau. Dia mau disebut post dramatik, mau disebut pasca realis, mau disebut struktural, dia kan nggak sebetulnya nggak perlu risau. Yang dia risaukan adalah fenomena yang terjadi di masyarakat yang dia tangkap dalam pikirannya itu yang menjadi bahan dasar untuk karya dia gitu. Ya sebetulnya dia semestinya risau dengan ini, bukan risau dengan pelabelan gitu. Jadi apa sih yang membuat dia berkarya gitu. Jadi sebenarnya bukan Nek Pina Baus itu bukan how to dance, bukan bagaimana menari. What moves then? Apa yang menggerakkan saya menari? Jadi apa yang menggerakkan Anda untuk berteater itu lebih penting daripada sekedar label ini post dramatik, ini absurd. Gue kira penting. Jadi apa yang membuat Anda berkarya? Nek Anda ingin berkarya untuk mendapatkan duit, ya sudah lakukan saja. Anda berkarya untuk kepuasan diri Anda, ya sudah lakukan saja. Kan itu lebih jujur. Lebih jujur, lebih istiqomah. Dan insya Allah ini berkah. Kalau demikian maka pasti kan berkah. Jadi nggak usah bingung dengan pelabelan terus kemudian penonton bertepuk tangan dan sebagainya, nggak usah terlalu besar itu. Pikiran-pikiran itu terlalu merecoki proses kita sebagai seniman gitu. Jadi apa yang menggerakkan Anda untuk berkarya, sudah itu. Itu dari Pina Baus begitu ya. Kayak TikTok gitu ya Mas?
Joget-joget TikTok, joget-joget Reel. Ya, Termasuk post itu. termasuk apa yang menggerakkan dia untuk gila itu. Jadi Jadi kalau seniman itu apa yang menggerakkan dia untuk berkarya gitu, bukan sekedar kalau itu apa yang menggerakkan dia untuk pamer. Berkarya dan pamer dua hal yang berbeda. Oh. Berkarya dan pamer adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi sekolah, sanggar yang urusannya dengan seni semestinya lebih memampukan pesertanya, siswanya untuk ini. Untuk menggali ke dalam dirinya apa yang menggerakkanmu untuk berkarya, itu lebih penting, dan itu akan melahirkan seniman yang besar gitu. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Apa sih yang membuat kamu ingin berkarya itu ngapain? Jadi biar dia nggak nyuntuh kanan nyuntuh kiri terus kemudian sibuk dengan pelabelan, itu urusannya biar nanti urusannya peneliti, urusannya pengamat, urusannya kritikus gitu. Gitu. Dan kadang-kadang saya juga bingung kalau di forum-forum itu malah ya seperti yang saya ceritakan tadi sebelum wawancara ini, pekarya di forum diskusi menjelaskan tentang karyanya. Ini mubadir, sangat mubadir. Sementara dia udah berkarya, ditonton oleh penonton, lalu kemudian ada diskusi pasca pementasan, lalu dia menjelaskan karyanya tadi. Ya apa ya? To the gob and goblok. Goblok kira rumahku. Dan ini kok gayang banget loh, saya ini aneh ki. Jadi ya udah, kamu udah nonton karyaku kan? Apa impresimu terhadap karyaku, apakah karyaku itu membawa pemikiran bagi kamu, bisa membuat kamu refleksi dan sebagainya, udah serahkan saja pada penonton. Ini malah menjelaskan kan, waktu saya begini tuh maknanya, mulai menjelaskan tidak konon biasa wae itu the goblok kan. Gitu maksudnya. Ya, nah soal itu Mas, aku juga tertarik. Aku jadi teringat ketika nonton sebuah karya rupa, misalnya pameran rupa. Biasanya apa yang ditampilkan dengan apa yang dideskripsikan itu bisa jadi jauh gitu loh. Iya, menurut kita kan? Iya, menurut kita. Nah, terkadang aku memandang itu sebagai sebuah lapisan yang berbeda. Memang ternyata tujuannya si seniman memang mau membicarakan soal ini, walaupun secara indera aku melihat kok gini. Nah, itu. Yeah. Nah, kalau jenengan menyikapi itu gimana Mas? Lapisan-lapisan. Nah, gini lah, orang yang cerdas secara visual belum tentu cerdas secara teks. Ada tapi orang yang terus kedua-duanya. Lah bisa jadi yang menuliskan orang lain. Iya. Kuratornya yang menuliskan atau panitia yang menuliskan, aku karep gini loh. Ya kemudian ditulis-tuliskan gitu. Tapi kan ada juga yang visualisasi itu lahir dari konsep, dari teks justru. Dia membaca banyak buku, kemudian melihat banyak fenomena, lalu kemudian muncul konsep di kepalanya, dia tuliskan konsepnya itu. Lalu dari konsep ini dia lahirkan, dia visualisasikan sebagai karya rupa. Ada yang begitu, ada yang sebaliknya. Jadi dia melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, aku sudah emosi, marah, lalu kemudian diambil cat, terus kemudian ketika dia diminta untuk menuliskan, pasti ada penambahan, Mas. Jadi maka dari itu ya kalau melihat karya rupa, kalau saya ya lihat karya rupanya saja. Deskripsinya itu nanti kalau sempat kan gitu gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Tapi kan ada juga yang sekarang tadi yang saya sebut seni konsep tadi. Jadi dia punya konsep ya kayak tadi yang ditulis Lehman itu. Jadi Brecht punya konsep agar orang tidak terhanyut dalam pertunjukan realis, orang sadar bahwa sekarang ini masanya pasca perang harus membangun dan sebagainya, maka dia mengkonsepkan sebuah pertunjukan di mana penonton itu datang untuk observasi, bukan menikmati pertunjukan tapi mengobservasi pertunjukan itu gitu. Itu kan konsep. Jadinya seperti itu. Nah, Brecht juga tidak risau apakah ini jelek, apakah ini baik, apakah penonton terima atau tidak, tapi dia berjuang terus agar penonton mau mengobservasi pertunjukannya kan gitu. Ngono aja nih. Jadi istilahnya Brecht di sini istiqomah terhadap apa yang dia konsepkan gitu. Kalau kita ketakutan saya kalau pelabelan seperti ini marak di kalangan teman-teman, nanti justru akan nggak istiqomah dengan perjuangannya, malah justru ngerti aku jadian ngopo ora ngerti. Hanya karena ning kono, ngopo kowe melu ngono? Ning kono no bae, hanya gitu kan. Ngopo ning kono? Ngono nganune nanti kayak gitu kan, jadi malah jadi boneka ini. Gitu. Nah, ini juga masih berhubungan sama post dramatik Mas. Nah, yang fenomena yang memang sedang ngetren, mungkin nggak ngetren juga ya, mungkin udah lama terjadi soal ini, yaitu soal konsep tadi Mas, sebuah pertunjukan apapun itu ya, teater atau drama atau tari itu seringkali konsepnya wah yes
Iya. Jeru banget. Iya. Sangat sangat kebaruan dan sebagainya. Tapi begitu pentas, ya kadang cuman ada orang berdiri di tengah panggung 15 menit rampung wes. Konsepnya yes nah. Menurut jenengan pripun Mas? Lah kalau saya sebagai penikmat begini, kita kan menikmati pertunjukannya. Ya. Nah, sebagai penonton itu kan kita tidak dididik sejak awal oleh si pemintas itu untuk memahami konsepnya. Hanya kalau pertunjukan dibeli leaflet atau diberi booklet sebelum berapa menit sebelum pertunjukan berlangsung. Artinya kita belum bisa memahami sepenuhnya. Kita hanya membaca luarnya aja, karpe dasarnya begini, lalu kemudian kita cocokkan dengan itu. Nah, kalau bagi saya ini ada hal yang sangat sopan dan menarik untuk kita lakukan, pergi pelan-pelan nggak usah rame. Jadi kalau saya misalnya nonton pertunjukan kok kira cocok ya, neng hatiku rasrek ya sudah, saya nggak perlu rame-rame, tapi saya sudah masuk bayar tiket, saya izin ke belakang, belakang terus. Menurut saya itu menurut saya lebih jujur daripada dibetah-betahin nonton. Dibetah-betahin ini nanti akan punya dua akibat ya. Akibat pertama ikut arus. Memuja tapi nggak paham, bagus tadi konsepnya, tapi dia nggak paham, atau benci yang terpendam, kan kasihan juga ini membuat orang itu jadi nggak sehat gitu, misalnya ya. Tapi kemudian kembali ke booklet tadi nah ini kan tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kalau di zaman dulu itu kan ya sudah saya berkarya, kamu nonton, ini seni pertunjukan masukkan seni teks, dibedakan kan gitu ya, udah. Nah sekarang itu masih pekaryanya yang menjelaskan itu. Nah itu kan jadi kemudian ini penontonnya apa ini? Atau dia penonton saja atau juga disuruh sebagai pengamat atau juga sebagai akademisi. Kan tentunya beda ya, jenis pertunjukan itu beda-beda. Nah kalau misalnya Anda nonton bookletnya itu hurufnya timbul, lapisi emas, nah berarti pertunjukan mahal. Berarti tidak sembarang orang bisa nonton itu, kan begitu logikanya. Jadi segmented lah istilahnya. Jadi kalau kita di kampung tiba-tiba kasih pertunjukan itu kasih buklet yang tulisannya begitu malah mumet Mas Om. Akhirnya apa? Karena saya pernah dengan teman dari Bantul itu menyaksikan repertoar piano yang menurut saya hebat sekali. Apa tanggapan dia? Wah, kalau seperti ini kalau main di pasar nggak ada yang nontonnya. Gitu. Jadi ya emang bener, tapi dia kan nontonnya di auditorium, jadi dia membayangkannya kalau di rumahnya dia gitu. Kayak gitu lah. Tapi itu kalau jadi konsep ya jadi post dramatik loh. Post dramatik. Nah, ini juga berarti menarik Mas. Sebenarnya seberapa kasarannya, seberapa verbal atau seberapa harafiahkah sebuah pertunjukan itu untuk menggambarkan konsepnya. Kadang-kadang kan memang ada yang memang dengan sengaja dia membuka makna yang sangat luas gitu. Tapi kemudian disempitkan lagi ketika membaca bookletnya. Nah, menurut jenengan pripun? Ya makanya itu kadang-kadang kan begini. Saya pernah istilahnya ngeyeli ya, kalau bisa pertunjukan di sekolah itu nggak usah membacain sinopsisnya. Dan juga kalau sudah akhir itu MC-nya nggak usah membacain kesimpulan dari pesan pertunjukan itu. Lah biarkan penonton cerdas dengan pertunjukan itu gitu. Kayak saya lebih suka yang demikian gitu. Atau kalau mau begitu nanti bookletnya diberikan terakhir, kan nggak apa-apa juga, jangan diberikan di awal. Tetapi kan pertunjukan macam-macam. Akhirnya ada booklet dari awal, ada leaflet, ada macam-macam dan lain sebagainya. Pada akhirnya kan kita kan terbelah menjadi dua. Kita akhirnya ya ketakutan saya. Ya mungkin yang kamu tanyakan ini adalah ketakutan saya. Penonton akhirnya menghakimi antara apa yang dia baca dengan apa yang dia tonton, sehingga akhirnya dia tidak hadir sepenuhnya untuk menonton. Padahal penonton itu adalah orang yang datang di gedung pertunjukan sepenuhnya untuk menonton. Jadi kan gitu. Tapi dia kemudian mencocok-cocokkan itu. Ya itu kan kasihan juga dia sebagai penonton malah. Gitu. Berarti memang yang paling penting adalah bagaimana menikmati peristiwa dan pengalaman Betul, dulu, baru nanti betul. Di belakang kalau mau ngobrol soal itu monggo lah ya. Ya kalau menurut saya kalau menurut saya lebih baik begitu. Jadi luwih pure lah. Jadi elek ya silakan ngomong elek, apik ya kan ora apa-apa to, elek pun boleh kok. Karena untuk menjadi jelek itu pun butuh keberanian. Jadi janganlah sok-sok terus kemudian harus bagus, harus hebat, enggak perlu itu. Itu untuk urusannya anak SD itu. Kita kan udah di atas itu. Jadi elek yo ben, apik yo ben, ono le ndelok yo ora apa-apa, tapi intinya yang penting jujur tadi. Apa yang menggerakkan saya untuk berkarya.
ketika saya tergerak untuk berkarya, saya buat karya itu lalu saya persembahkan kembali kepada masyarakat. Nah, tanggapan masyarakat seperti apa menjadi masukan bagi saya kan gitu. Ngono, tapi ya kuwi rada angel saiki karena sekarang hidupnya kan sok-sokan, model sok-sokan gitu. Kuwi lah. Oke. Matur nuwun Mas Eko. Wah, dari post dramatik kita bisa menemukan kebahagiaan dan kejujuran. Serta sok-sokan. Oke, matur nuwun Mas Eko. Semoga besok kalau ada ganjil-ganjil lagi kurang konten kita ngobrol lagi. Semoga ada narasumber yang lain jadi. Oke teman-teman, kita jumpa lagi dengan episode yang berbeda dengan topik yang berbeda. Salam budaya.